yang masuk. Jangan sampai kehidupan orang kita campuri. Kadang kala kita nggak sadar kita punya aib banyak, ya. Orang lain aibnya sedikit tapi bisa kita korek-korek terus menerus. Apakah membuka aib orang lain diperbolehkan atau tidak? Boleh atau tidak? Benar? Boleh atau tidak? Boleh. Dalam 3 perkara. Oh, kata ibu-ibu, catat. Boleh berarti ini kata. Langsung jadi hujah, dalil ya. Membuka aib orang lain boleh pada 3 hal, nggak lebih. Apa itu ibu-ibu? Yang pertama, dalam pengadilan, mahkamah syar'iyah memutuskan satu hukum. Contoh, ada maling ayam, ada maling handphone, ada perampok rumah, ditangkap polisi, dibawa ke pengadilan. Ditanya sama sohibul baitnya, sama pemilik rumahnya, "Bu, benar tidak ini yang maling rumah ibu? Bagaimana ciri-cirinya, apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya, tolong sampaikan." Sampein, boleh. Jangan gara-gara kita orangnya, ya Allah hati-hati bener nih gak mau gibah. Begitu ditanya sama majelis hakim, "Bu, coba kisahkan orang ini seperti apa ketika mencuri." "Mohon maaf Pak Hakim, saya bukan gimana-gimana. Takut saya gibah, takut buka aib orang lain." Ini konteksnya salah. Kalau dalam mahkamah syariah, dalam memutuskan satu hukum perkara diperbolehkan. Jadi pengadilan itu kan ada pengadilan perdata, ada pengadilan pidana, ya. Baik yang kasus kriminalitas dan lain sebagainya, ada pengadilan perdata, misalkan kasus waris, perceraian, hadona, hak asuh anak dan lain sebagainya. Sama ketika ada suami istri bercerai, itu kan ada di pengadilan ruang mediasi, dipertemukan. Kata hakim nanya sama istri, "Apa yang dilakukan oleh suami kamu?" Ke suami juga nanya, "Apa yang dilakukan oleh istrimu?" Sehingga memilih talak. Kata istri sama suami, "Mohon maaf Pak Hakim, kita gak mau gibah. Ini gimana pun dulu suami saya, yang ini gimana pun dulu istri saya. Bagaimana mau kelar masalahnya?" Kata Pak Hakim, "Udah pulang aja dah kalau begitu dah." Ya. Jadi memutuskan satu hukum perkara dalam mahkamah syariah itu diperbolehkan. Ghibah itu apa sih ibu-ibu? Ini aib ini berkaitan sekali dengan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain, di mana yang dibicarakan orangnya tidak ada, dan yang dibuka adalah keburukannya. Jadi ustazah, kalau kita ngomongin orang lain yang gak ada deket kita tapi kebaikan disebut boleh? Boleh. Tapi kalau yang diomongin keburukannya itu ghibah. Kalau dia hadir kita ngomong keburukannya namanya hadir. Tapi kalau gak ada orangnya, ghibah berasal dari kata ghaib, ghibah. Makanya kalau kita sholat jenazah, sholatnya gak langsung depan jenazahnya, disebutnya salat apa? Ghaib. Karena gak ada jenazahnya, anaknya di Amerika, orang tuanya di Cinere, meninggal. Gak bisa dia pulang ke Cinere. Akhirnya di sana dia sholat ghaib. Kenapa? Karena jenazahnya gak ada di hadapannya. Jadi ghibah membicarakan keburukan orang lain di mana orang tersebut tidak ada. Biasanya kalau kita lagi gibah, yang digibahin suka datang. Betul betul. Ini saya nggak tahu kebetulan apa memang jalan ceritanya begitu. Di mana-mana, betul Bu? Ini lagi asik gibah. Si ibu ini begini, tiba-tiba masuk, langsung ganti topik. Kemarin bagaimana ngaji katanya? Deg-degan hatinya, kedengeran apa enggak tadi? Enggak kayaknya. Nah ini gibah berkaitan dengan aib. Karena orang yang menggibahi orang lain otomatis dia seringkali mencari, mengorek dan membuka aib orang lain. Jadi satu, ghibah ataupun membuka aib orang lain boleh dalam mahkamah syariah ataupun dalam pengadilan, ya, memutus satu hukum. Yang kedua, ghibah diperbolehkan atau membuka aib orang lain diperbolehkan ketika sedang meminta fatwa. Datang ke guru, ke murabi kita, tuan guru kita, ulama, kiai, ustadz, ustazah datang. "Guru, Pak Kiai, Ustadz, ini saya minta satu hukum nih." "Ya kenapa?" "Saya punya saudara, saya punya suami, saya punya keluarga, begini. Bagaimana Pak Kiai?" Dikasih solusi oleh Pak Kiai, oleh gurunya, oleh ustadznya. Itu boleh membuka aib dengan catatan untuk memberi solusi atau fatwa. Yang ketiga,
boleh membuka aib untuk mengungkap kebatilan, liibtalil batil. Contoh, ada orang hobinya ngutang. Ya, ibu-ibu di sini udah lunas semua kan ya jilbab? Karena di majelis taklim mana-mana salah satunya selain rame pada belajar, rame juga yang suka ngutang-ngutangin. Boleh nggak ustazah? Boleh kalau bayarnya bener. Kalau bayarnya nggak bener, dia zolim sama tempat dia ngutang. Nah ini terkait dengan kita ketemu orang-orang yang suka maksiat, batil. Ada kita datang, kita tahu nih, ada orang yang biasa minjem sama kita duit, nggak pernah balikin, tiba-tiba dia mau minjem ke kawan kita. Kita datang ke rumah kawan kita. Ini kalau si A nanti minjem duit sama kamu, jangan dikasih. Jangan, kenapa? Ini orang kalau ngutang nggak pernah bayar. Itu buka aib apa enggak? Buka aib kan? Tapi diperbolehkan agar tidak ada korban selanjutnya. Begitu. Ini kayak perempuan mau diajak ta'aruf, mau dikhitbah sama satu laki-laki. Kamu mau diajak khitbah sama siapa? Nih, laki-laki ini. Jangan, dia buaya darat. Katanya. Jangan. Saya dulu korban yang untung kagak jadi. Ya, alhamdulillah kalau bisa jangan pilih yang lain. Ini membuka kebatilan, mengungkapkan satu kebatilan agar orang lain tidak menjadi korbannya, diperbolehkan membuka aib tersebut. Tapi dalam perkara yang lain enggak boleh. Apalagi yang dibuka aib pasangan sendiri. Ibu, kalau lagi ngumpul sama teman ngomongin suami sendiri, asik apa enggak? Bukan main ustazah asiknya, ya. Ngomongin dapur sendiri dan lain sebagainya. Mohon maaf. Saya ingin sampaikan terkait buka aib ini. Banyak sekarang kasus perselingkuhan terjadi di mana-mana. Di antaranya yang pertama karena berkembangnya media sosial. Kawan lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di Facebook. Tiba-tiba ketemu di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. CLBK, cinta lama belum kelar. Ya. Kemudian apa? Acara reunian SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Sudah punya pasangan, datang reuni, tukeran handphone. Kamu makin cantik aja, kamu juga makin ganteng aja. Nomor WA berapa? Tuker-tukeran nomor, akhirnya chat-chatan, disitulah ajang perselingkuhan terjadi. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah ternyata perselingkuhan juga bisa terjadi awalnya karena membuka aib pasangan terlebih dahulu. Makanya salah satunya, kalau kita punya pasangan, mau itu aib pasangan kita ataupun kelebihan pasangan kita, jangan diumbar jor-joran. Contoh, ibu punya laki ganteng, kalah Lemin, Hosong Jongki, apa semua kalah. Yang paling ganteng suami ibu. Ya, punya suami ganteng, tiap hari di-upload di WA, dibikin status, makanan kesukaan suami saya adalah jengkol dan sayur kangkung. Suami saya kalau mau tidur aktivitasnya ini. Kalau pagi begini, kalau siang begini, warna favoritnya ini. Suami saya tidak pernah membentak istri, ngasih uang belanja sehari 15 juta, ABCD dan lain sebagainya. Diceritakan dalam status caption yang panjang di berbagai platform yang dia punya. Perempuan-perempuan lain yang melihatnya dengki apa enggak? Iri enggak? Enak bener punya suami kayak gitu. Saya boro-boro diajak belanja sama suami, dikasih uang, dikasih duit 30.000 buat kerimbat di salon aja nggak pernah, katanya. Akhirnya timbul iri dengki terhadap caption, status, postingan orang lain, ada rasa untuk memiliki. Makanya banyak kasus perselingkuhan, selingkuhannya adalah teman sendiri. Karena apa? Kita jor-joran posting di publik kelebihan pasangan. Oh berarti kekurangannya boleh ustazah biar kagak ada yang suka. Kekurangannya juga enggak boleh. Apalagi perkara dapur dulu ada di zaman Rasulullah SAW. Satu perempuan yang luar biasa, saya lupa namanya, Ummu apa, saya lupa ya. Ini dulu di zaman Nabi pun sama kayak zaman sekarang, ibu-ibu demen hobi ngumpul. Kalau udah bikin perkumpulan itu ngebahas hidupnya masing-masing.
Padahal temanya arisan dan kajian. Arisan dan kajiannya cuma 1 jam, gosipnya bisa 3 jam. Ya, saling buka aib dan lain sebagainya. Itu ada di zaman Rasul 12 perempuan yang suka bikin perkumpulan. Dari perempuan yang pertama ngomongin, oh suami saya itu kalau di rumah begini-begini. Perempuan yang kedua ngomongin juga, sampai yang ke-11 mereka buka aib suaminya. Sampai aib yang paling, mohon maaf, tidak boleh diumbar harusnya. Perkara dapur dan kamar. Itu kan gak boleh diumbar sama sekali. Ya. Ada perempuan yang ke-12 ini, Ummu siapa, saya lupa namanya. Itu dia nggak pernah buka aib pasangannya. Kadang kita kalau lagi ngegosip bingung, pengen pergi nih teman-teman kita, nggak ikut gosip dibilang sombong dan lain sebagainya. Serba salah nggak? Serba salah ya. Maka kalau demikian cukup bicara yang singkat saja. Sebagaimana sahabiat yang di zaman Rasulullah SAW ini. Dia bercerita, suami saya alhamdulillah baik, tidak ada kejelekan apapun. Ya kalaupun ada kekurangan wajar, dia manusia. Sampai situ saja. Tidak berlebihan berceritanya. Jadi jangan sampai membuka aib dan jangan sampai memuji berlebihan. Suami kamu ganteng ya alhamdulillah, tiap malam nih kalau suami saya tidur saya pandang terus. Dia bangun tidur saya pandang. Oh kalau saya enggak, kata yang satu lagi. Saya kalau suami saya lagi tidur saya sumpahin, kenapa? Mudah-mudahan jangan bangun lagi, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hati-hati membuka kehidupan pribadi aib kita kepada orang lain. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aib itu terbagi 2. Al-aibu kismani. Aib itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan aib khalqiyah. Aib khalqiyah. Ya, khalqiyah. Jadi aib khalqiyah ini adalah aib yang bersifat kodrati, physically, dari bawaan lahir. Mohon maaf, ada orang matanya model begini, ada orang rambutnya model begini, ada orang badannya seperti ini, itu kodrati tuh. Dari semenjak lahir fisiknya begitu, itu aib dari bawaan lahir. Ya, model aib yang pertama. Ada model aib yang kedua, yaitu aib khuluqiyah. Khuluqiyah, aib yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi ada yang fisik, ada yang perbuatan. Nah termasuk begini, kan tadi ada 3 yang diperbolehkan ya, kita membicarakan orang lain atau membuka aibnya. Sama halnya, andai kata begini, kalau yang kita buka aibnya tuh fisiknya, misalkan contoh, ibu punya teman daerah Cinere. Ya, dikasih alamat sama teman ibu, Bu, nanti pulang pengajian dari Rumil mampir ke rumah saya. Di mana Bu alamatnya? Jalan Sukun nomor sekian. Dicari-cari, nggak ketemu. Kemudian kita nanya sama orang sekitar, kenal nggak yang namanya Bu ini? Bu ini ada banyak di komplek ini, ya. Seperti apa ibu itu? Oh, ibu itu wajahnya begini, kulitnya lumayan putih. Rambutnya juga mulai memutih katanya. Matanya sipit dan lain sebagainya. Itu kan fisik orang lain yang kita bicarakan. Boleh, boleh. Tapi bermaksudnya bukan untuk membicarakan aib orang lain. Lebih kepada bertanya. Mencari kebenaran. Kan begitu ya Bu ya? Kita punya teman-teman yang mana? Oh itu yang badannya lumayan lebih besar dibanding yang satu dan lain sebagainya. Boleh, tapi kalau bisa cari bahasa yang lebih tepat lagi ketika membicarakan aib orang lain. Jadi ada aib kodrati, khalqiyah. Ada aib khulqiyah, khuluqiyah ya. Atau aib yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suka suuzon sama orang. Suuzon akhirnya melahirkan ghibah, membuka aib orang lain dan lain sebagainya. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi. Ya. Jadi Salman Al-Farisi, sahabat Rasul ini punya kebiasaan Bu. Apa kebiasaannya? Beliau itu kalau selesai makan langsung tidur. Kita juga begitu ya Bu ya? Betul nggak? Habis makan langsung
tidur. Kemudian tidurnya mendengkur, ngorok. Dan akhirnya jadi pembicaraan buah bibir di kalangan para sahabat. Tahu nggak, Salman Al-Farisi tuh kalau abis makan tuh tidur katanya. Cek orang Sunda nama pelor, asal nempel, molor gitu ya. Kemudian lagi kalau sudah tidur ngoroknya besar, satu RT ngedenger kata itu ngorok dan lain sebagainya. Dijadikan bahan gosip, dijadikan gibah, dan disinilah diperingati oleh Rasulullah SAW dengan ayat surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Ya, maka diharamkan, dilarang kita membuka aib orang lain dan lebih hati-hati untuk tidak mengumbar aib itu kepada siapapun. Jadi kalau kita tahu, cukup kita simpan dalam diri sendiri, ya. Man sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup rapat-rapat aib saudaranya, keluarganya, pasangannya, orang-orang sekitarnya, maka janji Allah akan tutup aib dia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi siapa orang yang buka aib orang lain selama di dunia, maka Allah juga akan buka aibnya, bukan hanya di dunia, di akhirat nanti ditontonin, diliatin. Ini susah-susah gampang memang menjaga aib orang lain. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari menjaga aib diri sendiri. Kalau kita sudah mampu menjaga aib diri sendiri, kita akan lebih mudah menjaga aib orang lain. Zaman sekarang gara-gara media sosial, orang hobi ngumbar aibnya, ngumbar masa lalunya. Ada itu Bu di TikTok. Sekarang lagi rame. Dia bikin berslide-slide. Cerita dari mulai kawin sampai cerai sampai kawin lagi. Diceritain semua. Ada. Dari mulai dia bertobat, dia hijrah, sampai dia nakal lagi, ada. Ini membuka aibnya sendiri di media sosial banyak. Dia nggak malu, nggak, malah senang biar viral. Jadi orang zaman sekarang yang dikejar viral, betul nggak? FYP, terserah dah mau gimana pun, yang penting buka aib. Lagi rame sekarang perseteruan artis sama mantan suaminya, buka aib, nggak usah disebut merek. Apal bener ibu. Ya Bu ya, betul ya, lagi rame ya. Buka aib yang sebenarnya rumah tangganya udah lama, pernikahannya sudah lama, tapi saling membuka aibnya masing-masing. Sampai masalah ranjang, masalah yang seharusnya nggak diketahui, tapi akhirnya diketahui oleh publik. Nih, dosa, haram. Padahal Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Bagaimana menjadi pakaian yang baik? Apa makna pakaian dalam Al-Quran? 3. 1, pakaian itu bermakna sitrul aurah, menutup aib, menutup aurat, menutup keburukan yang ada pada diri kita maupun pasangan kita. Jadi istri yang solihah adalah istri yang mampu menutup rapat-rapat aib yang dimiliki oleh suaminya. Jangan dikit-dikit bikin status. Aduh, Masya Allah punya laki bakhil kayak Abu Sufyan katanya. Ya, mau ngaji ke Rumil, boro-boro dikasih jajan, dianterin juga enggak katanya, dan lain sebagainya. Hati-hati membuka aib dan keburukan pasangan sendiri. Terus gimana Ustazah? Pendem aja Bu. Ngadunya langsung sama Allah. Tapi saya nggak tahan Ustazah, cuman ngadu sama Allah. Sakitnya tuh di sini, perih Ustazah. Ngadunya kemana? Tadi boleh ngadu sama guru, sama ahli ilmu, sama orang ketiga yang dirasa bisa ngasih solusi. Jadi kalau punya permasalahan rumah tangga, ini jadi reminder buat saya yang berbicara, buat ibu-ibu yang mendengarkan ataupun yang sekarang sedang mengikuti kajian secara online. Kalau kita lagi berantem sama suami, jangan coba-coba curhat sama lawan jenis. Betul ya Bu ya? Tadi ketemu teman reuni. Wah asik nih teman reuni, dulu cinta lama belum kelar ya. Kita punya masalah curhat, itulah yang mengundang perselingkuhan akhirnya. Maka curhatlah dengan sesama jenis perempuan, tapi jangan sembarangan orang.
Ada orang yang kalau kita curhat dia ember, gak bisa tutup mulut. Maka curhatlah kepada orang yang amanah, kepada orang yang mampu menutup aib kita rapat-rapat, dan orang yang bijaksana menerima curhat kita. Ada kawan bu, teman yang kalau kita curhat makin jadi kompor. Betul apa betul? Kita berantem sama suami masalah sepele. Suami gue begini-gini nih. Gue bilang apa dulu, jangan kawin sama dia. Masih diterusin juga katanya. Kan jadi kompor ini. Ya, makanya penting sekali untuk tidak sembarangan mengumbar aib, curhat kepada siapapun, terutama di media sosial. Ini ngerinya media sosial. Yang komen itu bukan hanya orang yang kenal, tapi yang gak kenal sama kita pun ikut berkomentar terkait hidup kita. Ya, akhirnya panas, berantem.